Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa ya, 29 Juni 2021, hari yang bergejolak. Tapi terlihat bagus karena sudah ada tanda-tanda perlawanan arah. Walaupun seharian kayak bantingannya tuh kerasa banget ya, tapi ini kalau saya lihat harusnya bagus. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang menarik-menarik. Dan yang kemarin nonton video analisa saham konstruksi kemarin Sabtu, dan hari ini berani beli di dip, setidaknya dapat ada cuan harusnya sekarang. Buat teman-teman yang ingin donasi, support, atau kasih tip untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal ketik link di deskripsi, link Sosiabas di deskripsi. Nah, teman-teman bisa donasi dan juga kirim-kirim pesan pun juga bisa juga lewat link itu. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya balas kalau saya sudah ada waktu. Lalu support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Seperti biasa, kita lihat transaksi dan pergerakan asing. Hari ini transaksi 11,6 triliun, masih bagus ya, masih rame pasarnya. Dan asing hari ini net buy walaupun kecil jumlahnya di IHSG, cuman 58,43 miliar. Tapi pasarnya volatil banget ya. Dengan net buy tertinggi dipegang oleh Bank Mandiri, ini memang cakep sih Bank Mandiri ini. Dibandingkan blue chip yang lain ya, dia diakumulasi terus soalnya. Setelah itu Astra 95 miliar, Agro 48,2 miliar, INDF, nah ini juga cukup menarik ya, Consumer Goods udah ada nyawanya. Nanti kita analisa deh. INDF 39,2 miliar, ICBP 23,2 miliar, INTP 22,5 miliar, dan Arto 17, miliar. 5 miliar. Masuk ke net sell ada Telkom 72,2 miliar, lalu BBCA 66,1 miliar, BBRI 55,3 miliar, United Tractor 16,5 miliar, LPPF 13,8 miliar, dan PGS 11,9 miliar. Langsung kita masuk ke analisa teknikalnya dulu. Sebenarnya udah agak kurang oke ya. Tadi IHSG pagi-pagi dibuka langsung loncat ke atas. Mungkin karena kemarin tuh udah dalam turunnya, jadi hari ini pada loncat ke atas openingnya, tapi ternyata dimanfaatkan ada orang-orang yang pada take profit dan akhirnya turun. Sebenarnya saya udah sesi 2 ketika udah jebol 5950 tuh kayak wah ini bisa agak dalam nih, karena dilihat-lihat ada view kurang bagus juga kalau misalkan kemarin triple top ini konfirmasi ya, tapi ternyata dia masih rebound dan bahkan bisa closing di atas support 5949. Karena kalau mau tepat-tepatan ya, supportnya kan di sini nih 5947, yang artinya sekarang dia IHSG masih bertahan di atas supportnya. Untuk levelnya berarti masih sama. Untuk supportnya sekarang 5947 sampai 5950. Untuk resisten terdekat di 6000, selanjutnya di 6115. Harapan saya ya, ini sekarang udah bisa sih breakout 6115 biar kita nggak konsol terus. Ini harapannya swing terakhir, IHSG udah ada tanda-tanda rebound. Besok dia berhasil rebound atau kalau nggak bikin hammer aja dan mengarah ke 6000 lalu ke 6115 kayak gitu. Tapi kalau misalkan di 6115 lebih baik bisa kurangi porsi lagi dulu karena takutnya dia bisa turun lagi. Tuh, karena itu kuat sekali 6115. Cuman harusnya semakin sering di retest itu semakin lemah suatu resisten tuh. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau misalkan besok ternyata masih ke bawah, supportnya pertama kita pakai low hari ini itu di area 5913. Lalu setelah itu supportnya di sini. Pakai low yang tanggal 21 Juni sama low tanggal 13 April. Itu di area sekitar 5883 sampai 5884. Itu ada support juga di sana. Jadi kalau misalkan ke atas nanti lawannya atau resistennya ada di 6000 sama 6115. Tapi kalau misalkan ke bawah pertama supportnya 5947. Kalau breakout ke sini sekitar 5913. Lalu kalau breakout lagi ke sini 5884. Kalau misalkan 5884 breakout dia lanjut ke sini. Itu area 5830-an, kalau breakout lagi baru 5750. Tuh.
Dan kalau 5750 sampai breakout itu baru IHSG dalam, santai aja. Tapi kalau misalkan dia nggak breakout 5750 harusnya nggak dalam. Saham-saham juga ada pada koreksi dan ada di support kuat kayak pada siap rebound gitu. Tapi IHSG masih bisa bertahan. Ya kalau menurut saya masih oke sih. Yang penting tinggal batasi resiko aja. Harusnya memang apa ya? Ya sekarang juga Indonesia baru dilanda kasus kurang bagus, yaitu kan COVID ini ya naik. Walaupun kemarin saya pernah menganalisa kalau COVID itu naik, ya waktu dulu aja COVID naik harga saham naik gitu. Cuman ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Semua itu cuma analisa, yang terjadi ya apa di pasar gitu. Kemarin saya pernah menganalisa gitu. Cuman juga saya harus siap juga dengan view jeleknya juga seperti itu. Yang penting view jeleknya itu kalau menurut saya maksimal ke 5750. Itu adalah resiko terakhir. Tapi kalau dia sampai jebol 5750, 5740 baru IHSG bakalan dalam. Semoga juga COVID segera membaik, Indonesia mulai, karena kalau dilihat di negara-negara lain tuh udah yang pakai masker aja udah jarang ya. Kayak misalkan Euro pun juga pendukungnya atau supporternya aja udah pada boleh nonton, udah banyak yang nonton. Terus juga luar negeri udah pada nggak pakai masker gitu lah. Tapi di Indonesia malah COVID-nya naik. Ya semoga segera membaik lah negeri Indonesia kita tercinta ini, biar teman-teman juga pada sehat. Kira-kira itu IHSG. Yang penting batasi resiko. Ini dia berarti konfirmasi kalau IHSG belum breakout triple top. Dan kalau sekarang berarti dia di area weakness-nya sekali dan udah ada rebound juga. Harapannya besok bisa menguat. Bisa hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis lah, nanti Jumat dari TPS Dunia. Rabu, Kamis ke naik lah pokoknya. Itulah kita lihat besok ya. Semoga kita besok bisa cuan. Tinggal cari saham-saham yang bagus aja. Yang penting batasi resiko. Lanjut ke beberapa saham yang menarik. Kita mulai dari Telkom yang hari ini dijualin asing dan turun lumayan dalam. Dia turun nggak dalam sih, 0,32%. Tapi jualan asingnya lumayan ya, 72 miliar. Nah, ini sebenarnya cakep sekali teman-teman. Serius, ini teman-teman ya yang pengen masuk Telkom, kalau menurut saya ini dikasih kesempatan kedua. Serius, ini dikasih kesempatan kedua kalau teman-teman pengen masuk Telkom atau average down ya. Tuh. Karena ya bener, 3 hari ini dia ada distribusi. Cuman kalau dibandingkan sama akumulasinya masih jauh bagusan akumulasinya. Nih kalau dilihat ya, masih setinggi ini akumulasinya, sedangkan distribusinya baru kecil sekali. Asing pun juga masih naik terus di Telkom ini. Sektornya juga masih bagus. Dan kalau dari segi teknikal, ini kalau hari ini ya, khusus hari ini doang ini, distribusi hari ini. Dan kalau dari segi teknikal sudah ada yang namanya divergen. Nih. Ini di sini ya. Ini kan harga cenderung ke samping. Ya kalau ke atas dikit lah. Cuman indikatornya udah naik tinggi sekali. Tuh. Ini udah namanya regular bullish divergence, yang artinya siap-siap berbalik arah. Dan targetnya minimal adalah kalau arahnya ke atas lalu bearish divergence, targetnya itu kan ke high sebelumnya. Kalau arahnya ke bawah dan bullish divergence, targetnya itu ke low sebelumnya. Dan saya melihat low sebelumnya itu ada di sini, sekitar 3.490. Tuh. Kalau nggak sini nih, nah ini 3.370 baru 3.490, kan dia kan turun, naik. Nah, berarti di sini targetnya di sini 3.360 kembali ke resisten lagi. Karena 3.330 sebelumnya support waktu dia di atas, dan sekarang karena dia udah di bawah udah jadi resisten. Seperti itu. Ini kalau menurut saya aman sekali. Hari ini juga volumenya agak lumayan untuk keluarnya, tapi masih oke. Kalau menurut saya sektornya pun juga masih bagus untuk Telkom ini. Seperti itu. Kalau teman-teman pengen masuk ke Telkom dan mau spek buy, silahkan. Kalau teman-teman berani spek buy, belilah di area 3130. Ini dipakai support juga ya. Low terakhirnya kan 3130. Dia sekarang 3160, hari ini juga low-nya 3150. Bisa beli di area-area situ, 3150, 3160, 3130. Lalu pasang aja stop loss 3-5% ke bawah sana. Tapi kalau misalkan teman-teman berani suka tunggu konfirmasi, ya setidaknya tunggu besok ada hammer atau inverted hammer atau doji seperti itu. Kalau misalkan udah ada pembalikan arah, pasti indikatornya bakalan ada tekuan untuk RSI-nya, lalu terjadi divergen karena harga ke samping tapi indikator ke atas. MACD-nya juga walaupun masih mengarah ke bawah dengan kuat ya, histogramnya juga mengarah ke bawah, tapi setidaknya kalau misalkan dia nanti ada pembalikan arah karena sekarang ada di support, dia udah divergen juga karena arahnya sudah ke atas.
cukup menarik kalau menurut saya untuk Telkom ini untuk saat ini ya. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 3100, kalau saran saya sih alangkah lebih baik keluar dulu. Itu worst case skenario nya, karena nggak tahu juga, bisa aja bandarnya akumulasi tapi mau diturunin dulu harganya kan bisa juga. Yang penting itu batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Lanjut kita ke BBCA. BBCA juga udah deket sama support kuatnya ya, di area 30.000. Ini dia harusnya kalau misalkan sampai ke sini lagi 29925 ya, harusnya sih bisa divergen lagi karena arahnya ke atas. Ini juga ada tanda mau ada tekuan, mau ada pembalikan arah ya, karena memang dia sekarang udah di support kuatnya sekali. Low hari ini 3200 dan support kuatnya BBCA itu kan 30.000. Cuman yang perlu kita lihat memang BCA ini masih ada dalam bearish channel. Jadi setelah dia di sini patah tren membuat higher low, ini kan di sini buat higher low ya dia. Sebenarnya dari sini di sini dia naik. Terus di sini dia divergen. Divergennya tuh di sini. Nah, ya, ini divergennya dari sini sampai sini tuh kan dia divergen, trennya melemah. Terus habis itu dia koreksi, membuat higher low, lower, ini kan lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low. Nah, ini baru swing ke bawah. Kalau misalkan dia bisa bertahan di 30.000 harusnya oke. Dan bisa juga bikin yang namanya cup handle ya. Ini cup, ini calon handle yang dibuat. Dan sekarang resiko kecil banget BBCA di 30.000 ini. Tapi kalau misalkan dia jebol 30.000, mungkin kita spare-nya pakai yang ini ya. 29.900 ini. Kalau sampai dia jebol 29.900 ya lebih baik keluar aja. Tuh, dia juga masih ada gap di atas di 39.25. Itu kan artinya ada potensi bakal ketutup ya. Cuman ya ini dia masih dalam downtrend channelnya yang kecil ini. Tapi pasti bisa breakout juga kok nanti kalau udah IHSG bagus. Tuh, yang penting sekarang harganya bagus banget di 30.000 ini. Kalau rebound harusnya kencang juga. Hari ini tapi ada distribusi yang cukup besar ya, normal sama big distribution. Akhir-akhir juga walaupun sebenarnya di sini dia terlihat ada akumulasi, tapi di akhir-akhir ini lebih banyak distribusinya. Cuman dari asengnya masih naik dan buy technical. Kalau misalkan nanti dia besok ini kan tadi udah ada pembalikan arah dikit. Kalau misalkan besok ada pembalikan arah, besok IHSG hijau, pastikan saham-saham pada hijau dan bakal pada ada tekuan di RSI, terus pada divergen, ya udah ke depan kita bakalan technical rebound seperti itu. Sampai kapan? Sampai konfirmasi membuat higher high. Seperti itu. Yang pasti sekarang resikonya kecil BBCA ini. Tapi untuk keputusan jual beli kembali teman-teman, jaga resiko dan jangan lupa money managementnya. BBRI masih mirip sama kemarin sih ya. Bisa dicek di konten kemarin aja. Untuk BBRI-nya di 3.900. Kita coba cek United Tractor yang hari ini dijualin asing, tapi turunnya kecil juga. Ini salah satu saham proxy batu bara juga. Setahu saya dia juga harganya mengikuti batu bara. Jadi sebenarnya ada katalis bagus untuk dia. Dia udah jebol area kotak kuat ini. Ini kan saya bikin area demand ya. Setelah dia koreksi, dia konsolidasi, lalu turun dalam. Kemarin waktu jebol pun juga volumenya lumayan ada. Saya nggak bilang dikit, tapi volumenya ada. Dan dia udah breakout juga. Candle-nya kemarin juga solid ya, turun 4,45% ini. Seperti itu. Hari ini juga dia udah sampai ke low sebelumnya. Nih ya, dan sebenarnya ya udah terjadi divergen juga. Kalau kita mau cek, karena harga udah ke atas. Kalau kita tarik dari sini. Nih, kalau misalkan besok ada konfirmasi, bakalan ada divergen. Karena indikatornya ke atas, tapi harganya ke samping. Nih, yang sini low-nya 20.100, hari ini low-nya 20.025. Berarti hari ini malah ke bawah berarti harganya. Harga ke bawah, indikator ke atas. Itu tren semakin melemah. Harusnya segera rebound. Seperti itu. Cukup menarik, dia sekarang di angka termurahnya 20.000 Unity Tractor ini. Katalisnya juga masih oke. Batu bara ya, jelas. Tapi mungkin dia juga berlawanan karena dia juga proksinya emas juga. Saya nggak ngikutin harga emas, tapi kayaknya kalau kayak gini biasanya emasnya turun ya. Kalau kayak memang cuma dijualin aja. Dan walaupun hari ini asing keluar, tapi keluarnya itu belum signifikan masuknya nih ya. Dia masuk dari November sampai sekarang, sampai 18 Juni masuk terus keluarnya baru sedikit itu. Tuh. Dari akumulasinya kayaknya kelihatan netral sih ya. Akumulasinya juga ada, tapi distribusinya juga ada. 50-50 United Tractor, cuman kalau dari technical sekarang angkanya murah sekali untuk si United Tractor ini. Tuh. Kita coba cek Unilever ya, yang dijualin asing juga, karena nanti saya mau cek saham-saham consumer goods.
Nih, ini Unilever, dia udah kemarin ada swing high, lalu swing low. Nah, ini dia koreksi lagi hari ini. Dan kemarin sudah terjadi divergent juga dari sini ya. Dan berarti targetnya harusnya minimal ke sini. Sekitar 5425 sampai 5350 target dari divergentnya ini. Karena low sebelumnya ya 5300 lah targetnya untuk si Unilever ini. Tapi kalau misalkan dia breakout lalu retest membuat higher low, saya kebalik-balik itu soalnya. Itu harusnya bagus kalau ada tanda-tanda pembalikan arah. Karena saya lihat juga udah di gudang garam HMSP ada tanda-tanda pembalikan arah. Tinggal tunggu konfirmasi aja membuat waktu dia buat swing low. Tuh, Unilever juga kalau ditanya akumulasinya ada diakumulasi dari lama juga. Cuman memang kalau bandarmologi masih turun, tapi asingnya akumulasi terus Unilever ini. Seperti itu. Cukup menarik juga harganya sekarang di 5.000. Walaupun sebenarnya target inverted head and shoulder-nya sesuai pattern ada di 4.000 ya. Tapi kalau emang udah cukup di 5.000 ya udah mau gimana lagi, seperti itu. Yang pasti untuk sekarang baru ada dead cat bounce. Kalau mau tunggu konfirmasi, tunggu waktu nanti dia swing low. Indikatornya bagus juga ini. Histogramnya naik, terus setelah itu juga dia udah golden cross. Ininya tapi tidak ada divergent. Ada divergent juga. MACD-nya udah golden cross dan juga sudah divergent. Semakin kuat ini momentumnya, pembalikan arahnya. Cakep. Minimal ke 5.300. Kalau 5.300 jebol, dia lanjut ke 5.475. Kalau 5.475 jebol, dia lanjut ke 6.000. Seperti itu. Untuk support pakai low terakhir aja 4.725. Kalau jebol wajib out karena dia bakal membuat low baru. Ini juga kalau kita cek pakai monthly ya, udah oversold sekali. Tapi belum ada divergennya. Mungkin ini baru Unilever ini mau bikin pattern-pattern pembalikan arah. Nanti dia bikin divergent kuat di monthly, habis itu baru rebound ke atas. Semoga skenario-nya seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut, kita coba cek yang hijau-hijau. Bank Mandiri, pakai konten kemarin aja. Astra juga udah ya. Kemarin masih oke. Bank Mandiri masih bagus sekali. Dia akumulasi asing terus, nanti rebound paling kenceng itu harusnya untuk bank bank digital, untuk bank big banknya. Agro INDF aja, kita cek INDF. Agro kemarin udah ya. Agro juga all time high, dia bisa closing di atas resisten. Nah, INDF ini juga ada tanda-tanda pembalikan arah. Di sini pertama kecil ya, ini ada cup handle kecil. Kalau kita lihat pakai 15 menit ini pasti cup handle. Ini cup, lalu ada handle dan sepertinya udah breakout. Neckline-nya di 6175. Setelah itu dia juga ada divergent. Nih ya, dari sini. Ini kan low-nya dia terakhir di sini ya. Ke sini, ini saya hapus. Tapi harganya naik. Indikatornya naik, Harga turun, indikator naik. Regular bullish divergent. Cukup besar juga divergentnya, artinya momentumnya semakin kuat. Dan ya cukup menarik ini untuk si consumer goods. Karena kalau yang kita tahu ya, sejak kemarin dia rebound dari COVID itu belum manggung consumer goods ini. Dibikin rebound terus dilanjutin downtrendnya sama bandarnya. Seperti itu. Ini juga harusnya divergennya semakin kuat ya. Indikatornya pun juga oke. Dia juga divergent juga MACD-nya. Besok tinggal golden cross doang ini. Kayaknya besok IHSG hijau deh. Karena semua tanda-tanda buci-bucinya pada kayak gini ya. Histogramnya naik, calon golden cross, dan yaudah itu. Cuman sekarang posisi baru ada di resisten. Untuk INDF ini kelihatan sekali 6225 ini resisten. Tapi kalau misalkan besok bisa breakout, target pertama ke sini. Sekitar 6675. Kalau bisa breakout lagi, resisten selanjutnya di 6800. Kalau bisa breakout 6800, itu kalau menurut saya baru bagus. Karena dia bakal ada double bottom juga. Ini bottom 1, ini calon bottom 2. Dengan catatan breakout 6800. Target dia bisa ke sekitar sini, ke 7400. Kalau bisa breakout double bottom. Kita lihat aja besok. Seperti itu. Hari ini ada big akumulasi. Bandar movement-nya belum kelihatan. Bandar volumenya juga belum. Kalau ditarik dari sini sebenarnya lebih ke akumulasi ya, banyak hijaunya. Walaupun ini ada volume yang besar sekali. 50-50 lah tapi. Cuman kalau dari asing udah akumulasi juga dari 9 Maret 2021. Apakah ini pertanda mau manggung consumer goods-nya, ngikutin rokok-rokokan yang udah jalan duluan? Kita lihat aja besok.
NDF. Masih menarik ya. Base entry-nya kalau dia ada breakout aja setelah 6225 masuk aja di 6250-an kalau misalkan teman-teman mau masuk. Seperti itu. Lanjut kita ke ICBP, anaknya ya. Cuman perlu diingat ini saham-saham lemot. Jadi jangan mengharapkan capital gain dalam jangka pendek. Bagus buat yang jangka panjang ya. Kayak gitu. Sama juga setupnya udah divergent juga. Turunnya dalam tapi indikatornya udah naik. Tuh. Hari ini juga ada cup handle juga. Ini cup, ini calon handle. Geraknya benar-benar sama. Hari ini volumenya bagus dan bahkan dia kemarin udah golden cross. MACD-nya divergennya lebih kuat karena dia lebih ke arah ke atas ini. Kuat sekali divergennya MACD-nya. Cakep yang pasti. Setidaknya kalau dia dead cat bounce minimal targetnya ke 8.700 untuk ICBP ini. Tapi kalau misalkan dia bisa konfirmasi, ya target selanjutnya ke sini 9.000. Target kalau breakout lanjut ke 9250. Kayak gitu. Cuman dia ini juga masih saham downtrend, mau dari channelnya, mau dari MA200 masih downtrend juga untuk si ICBP sama INDF tadi. Tapi kalau misalkan dia turn around kayak si rokok-rokokan kemarin kita udah punya dari sebelum-sebelumnya itu bakalan bagus banget sih harganya seperti itu. Sama batasi resiko, pakai low terakhir untuk support. Supportnya ada di 7625. Itu buat supportnya, buat jaga resikonya di situ. Biar dia nggak buat low baru ya. Seperti itu. Ini juga ternyata ada divergen yang lebih besar. Barusan saya tarik ini. Waktu crash corona kemarin harganya udah naik. Tapi indikatornya ke samping. Bahkan cenderung ke bawah ya. Mungkin ini memang bandarnya consumer goods ini mau bikin momentum yang sangat kuat untuk divergennya itu. Biar reboundnya sekalian kuat ya. Ada tanda-tanda bagus ini udah divergen soalnya. Untuk si consumer goods ini. Kita lihat dalamnya hari ini ada akumulasi. Dan kalau si ICBP dia diakumulasi terus seminggu terakhir ya. Terakhir seminggu walaupun sebelumnya banyakkan distribusinya. Tapi seminggu terakhir ini dia mulai diakumulasi. Pada movementnya mulai ke atas walaupun masih landai. Terus kalau foreign flow-nya masih belum menarik juga. Seperti itu. Batasi resiko aja. Tapi kalau misalkan berbalik arah, ya kita bisa lihat dari HMSP sama si gudang garam. Lanjut kita cek yang merah-merah. Ada farmasi masuk merah-merah beberapa. Bris Agro udah kemarin. BBKP kayak menarik ya. Kita cek BBKP. Hari ini BBKP low-nya 402. Koreksinya volumenya kecil banget. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Ini berarti koreksi sehat. Dan low terakhir ada di sini sekitar 396. Cuman kalau dilihat dari divergennya udah naik tinggi banget. Kalau misalkan dia sampai ke 396, kalau menurut saya itu bakalan lebih bagus sih. Kalau menurut saya. Dan dia udah deket 396 juga hari ini. Karena sampai 402 ya. Sedangkan indikatornya RSI-nya udah naik tinggi banget. Seperti itu. Dia memang baru di area demand untuk saat ini. Dan ada harapan untuk rebound kalau menurut saya. Cuman hari ini dia didistribusi. Dan distribusinya sih terus menerus. Untuk si BBKP ini dari kemarin-kemarin ya. Bandar movementnya juga turun terus. Terus juga foreign flow-nya nggak ada pergerakan signifikan. Nah itu kalau view bagusnya dia bakal rebound ya. Kalau view jeleknya ya sebenarnya ya kalau mau fair-fairan dia bisa bikin penan ini. Cuman penan ini kan pattern 50-50 ya. Bullish penan atau apalah ini, yang penting ada segitiga yang saya lihat di sini. Kalau misalkan dia breakout ke atas, ya itu bakalan bagus, bisa pembalikan arah. Tapi kalau jebol ke bawah, ya bisa dalam sih, seperti itu. Dan itu belum ada akumulasi kalau yang saya lihat untuk si BBKP, seperti itu. Yang pasti sekarang resiko kecil, karena kita bisa pakai low terakhir di 396 sebagai patokan untuk cut loss. Kalau misalkan dia jebol 396, pasang aja 2% di bawah 396 gitu ya. Terus tinggal cut loss saja. Tapi kalau rebound bakalan menarik. Cuman kalau divergennya udah ada tanda-tanda ini. Harusnya sih kalau nanti dia ada bagian dalam pembalikan arah, mungkin misalkan besok hammer ya sampai 396 tuh bisa di buy aja. Tapi ya itu keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Resiko kecil harusnya untuk BBKP sekarang ini ya. Target kalau dia rebound ke sini 444 agak jauh sih. Cuman ya kita lihat aja karena juga agak volatile si BBKP ini. Seperti itu. Dia juga kayaknya habis nutup gap. Udah sih kemarin dia ditutup.
gitu ya untuk BBKP. Lanjut kita cek yang hijau-hijau. Ada apa ini yang menarik hijau-hijau? Kita coba cek gudang garam kemarin udah ya. CBB tadi udah. Beberapa konstruksi sih ya. Kita coba cek WSKT aja. Melanjutkan yang konten kemarin Minggu. Kalau main Sabtu ding, kalau teman-teman belum lihat kontennya untuk semua konstruksi itu teman-teman bisa lihat di konten kemarin hari Sabtu, analisa saham konstruksi, thumbnailnya warna biru, itu saya bahas semua. WSKT, WSBP, Wika, anak-anaknya Wika, PTPP, anak-anaknya PTPP, sama Adikarya. Itu kalau lengkapnya bisa cek di sana. Dan memang sudah terlihat tanda-tanda reboundnya. Bahkan kemarin saya ngomong di konten kemarin Sabtu, WSKT supportnya ada di 800. Dan hari ini tepat dia rebound dari 800. Ini udah cakep. Dan artinya kalau menurut saya ya, udah ada konfirmasi pertama untuk pembalikan arah. Udah nggak spek buy lagi. Kalau kemarin kan saya di konten hari Sabtu, tinggal tunggu konfirmasi aja, candle pembalikan arah. Nah, hari ini udah tercipta. Candle pembalikan arahnya sudah ada walaupun tidak terlalu kuat ya. Tapi setidaknya divergen udah konfirmasi. Karena harga ke bawah, tapi indikatornya ke atas. Itu cakep. Ini juga tinggal tunggu golden cross saja walaupun masih melemah untuk si MACD-nya, tapi udah ada tanda-tanda pembalikan arah untuk si WSKT ini. Resikonya sampai ke 800 untuk WSKT. Kalau misalkan dia jebol 800, ya udah exit aja karena pasti divergennya juga gagal. Tapi kalau misalkan ini dia rebound, targetnya ke sini. Nah, sekitar 935 untuk target reboundnya ya. Kalau misalkan dia bisa break 935, lanjut ke 980 sampai 1000. Dan kalau misalkan dia bikin swing low, lalu membuat higher low, nah itu baru konfirmasi kedua untuk pembalikan arah. Kalau untuk sekarang, setidaknya udah ada konfirmasi untuk dead cat bounce, tapi untuk pembalikan arah masih tunggu konfirmasi lagi. Tapi ini sudah menarik karena divergennya udah semakin kuat dan semakin udah konfirmasi juga. Lengkapnya tuh, tinggal lihat konten hari kemarin Sabtu aja ya, untuk yang thumbnail warna biru. Hari ini juga ada akumulasi besar. Dan udah saya sebutin juga kalau WSKT ini udah diakumulasi terus dari 31 Maret, beda sama yang lain ya. Akumulasinya lebih banyak. Hari ini juga ada big akumulasi dari broker BK KZMG. Harganya masih oke juga. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Karena dia belum konfirmasi untuk pembalikan arah. Baru setidaknya dead cat bounce. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga aja besok hari Rabu Kamis IHSG rebound. Karena kalau mau ngecek yang lain, konstruksinya bisa cek di konten kemarin Sabtu aja. Masih relevan sama yang hari ini. Konfirmasinya malah hari ini baru. Semoga aja besok Rabu Kamis IHSG rebound. Karena memang hari ini dia udah ada tanda-tanda rebound ya. Beberapa saham yang menarik juga udah pada divergen. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau misalkan IHSG tarik ke bawah, ya resikonya dijaga. Bisa pegang cash, kurangi porsi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah bottoming, tinggal buy, nanti waktu naik kita taking profit. Jangan sampai kebalik, waktu hijau kita beli, waktu merah kita jual. Oke, mungkin itu untuk konten kali ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.